Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kita akan membahas fakta menarik mengenai perdebatan para ulama tentang lokasi surga yang pernah dihuni oleh Nabi Adam alaihissalam. Perdebatan ini bukan sekadar sejarah, tetapi juga memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana para ulama berusaha memahami ayat-ayat Al-Quran serta hadits Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan penciptaan manusia pertama. Sebelum kita lanjut, mari kita lantunkan salawat kepada Nabi kita. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillah, mari kita mulai. Mayoritas ulama berpendapat bahwa surga yang menjadi tempat tinggal Nabi Adam alaihissalam sebelum diturunkan ke bumi adalah surga yang berada di langit, yaitu surga Ma'wa. Surga keabadian yang dijanjikan bagi hamba-hamba pilihan Allah. Dengan kata lain, surga tersebut merupakan tempat yang penuh dengan kenikmatan dan keindahan yang tiada tara. Menariknya, dalam surga itulah iblis juga pernah tinggal sebelum akhirnya terusir akibat pembangkangannya terhadap perintah Allah. Namun, tidak semua ulama sepakat dengan pendapat ini. Sebagian dari mereka berpendapat bahwa surga yang dihuni oleh Nabi Adam bukanlah surga yang kekal, melainkan sebuah tempat di bumi yang sifatnya sementara. Pendapat kedua ini didasarkan pada kenyataan bahwa dalam surga tersebut, Adam masih dikenai larangan oleh Allah, yakni larangan untuk mendekati dan memakan buah dari pohon terlarang. Jika itu adalah surga keabadian, tentu tidak akan ada larangan seperti itu, karena di surga yang sesungguhnya tidak ada ujian atau larangan yang harus dipatuhi. Pandangan ini dikemukakan oleh sejumlah ulama dan turut diperkuat oleh Ibnu Katsir dalam karyanya yang terkenal, Qisas al-Anbiya, yang menceritakan kisah para nabi. Menurutnya, bagi para ulama yang berpendapat bahwa surga Adam berada di bumi, terdapat banyak pertanyaan yang harus dijawab untuk membuktikan kebenaran teori mereka. Salah satunya adalah mengenai posisi iblis. Seperti yang sudah jelas dalam berbagai riwayat, iblis diusir oleh Allah setelah ia menolak perintahnya untuk bersujud kepada Adam. Ketika iblis menolak untuk bersujud, Allah dengan tegas mengusirnya dari hadapannya dan memerintahkannya untuk meninggalkan surga serta turun ke bumi. Namun, perlu dipahami bahwa perintah Allah kepada iblis ini bukanlah perintah syar'i yang dalam beberapa kondisi dapat saja dilanggar oleh makhluknya, melainkan perintah takdir yang bersifat mutlak dan tidak bisa diabaikan. Dalam Al-Quran, terdapat beberapa ayat yang menguatkan peristiwa terusirnya iblis dari surga. Dalam surah Al-A'raf ayat 18, Allah berfirman, "Keluarlah kamu darinya, surga, dalam keadaan terhina dan terusir. Sungguh, siapapun di antara mereka yang mengikutimu, pasti akan aku isi neraka, jahanam dengan kamu semua." Sementara itu, dalam ayat lain, yakni surah Al-A'raf ayat 13, disebutkan, "Maka turunlah kamu darinya, surga, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya." Hal serupa juga diulang dalam surah Al-Hijr ayat 34. Kalau begitu, keluarlah dari surga, karena sesungguhnya kamu terkutuk. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa kata ganti, damir, dalam ayat-ayat tersebut yang merujuk pada minha, darinya, dapat memiliki beberapa kemungkinan makna. Bisa jadi yang dimaksud adalah surga, langit, atau bahkan kedudukan. Namun, terlepas dari makna yang lebih spesifik, satu hal yang pasti adalah bahwa setelah peristiwa tersebut, iblis benar-benar dilarang untuk kembali ke tempat yang telah dijauhkannya itu. Bukan hanya untuk menetap, bahkan sekadar singgah pun tidak diizinkan lagi. Menurut Ibnu Katsir, Al-Quran secara jelas menyebutkan bahwa iblis pernah membisikkan kata-katanya kepada Nabi Adam atau bahkan berbicara langsung kepadanya untuk menggoda dan menjerumuskannya dalam tipu daya. Salah satu contohnya adalah dalam firman Allah yang tercantum dalam surah Taha ayat 120. "Wahai Adam, maukah aku tunjukkan kepadamu pohon keabadian, khuldi, dan kerajaan yang tidak akan binasa?" Dalam ayat lain, yaitu surah Al-A'raf ayat 20-22, disebutkan bagaimana iblis dengan liciknya merayu Adam dan Hawa agar melanggar larangan Allah. "Tuhanmu hanya melarang kamu berdua mendekati pohon ini, agar kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal dalam surga. Dan dia, setan, bersumpah kepada keduanya, sesungguhnya aku ini benar-benar termasuk para penasihatmu. Maka dia,
setan membujuk mereka dengan tipu daya. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat-ayat ini menjadi bukti kuat bahwa pada saat itu iblis memang berada di sekitar Adam dan Hawa dalam tempat yang sama dengan mereka. Ini menunjukkan bahwa iblis tidak sepenuhnya terpisah dari mereka setelah dikeluarkan dari surga. Bagaimana mungkin iblis bisa menggoda Adam dan Hawa secara langsung jika ia tidak berada di dekat mereka? Ibnu Katsir turut menjelaskan juga bahwa di dalam kitab Taurat yang berada di tangan para ahli kitab dijelaskan, makhluk yang menunjukkan kepada Hawa untuk memakan buah pohon itu adalah seekor ular dalam rupa yang sangat indah dan bertubuh besar. Pada akhirnya, Hawa memakan buah itu karena terpengaruh oleh tipu muslihatnya. Adam juga ikut memakannya. Namun, ulama yang berpegang pada pendapat bahwa surga tempat Adam dan Hawa tinggal bukanlah surga keabadian memiliki jawaban tersendiri atas argumen ini. Mereka menafsirkan bahwa keberadaan iblis di dekat Adam dan Hawa tidak berarti ia diperbolehkan untuk menetap di surga tersebut. Menurut mereka, ada kemungkinan bahwa iblis hanya datang ke surga untuk sekadar melewatinya tanpa benar-benar tinggal di dalamnya. Selain itu, ada pendapat lain yang mengatakan bahwa iblis mungkin tidak benar-benar masuk ke dalam surga, tetapi membisikkan tipu dayanya dari luar, misalnya dari pintu gerbang surga atau dari bawah langit. Dalam skenario ini, iblis tidak perlu berada langsung di tengah-tengah surga untuk berkomunikasi dengan Adam dan Hawa, karena godaannya bisa saja disampaikan melalui cara lain yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran. Namun, sebagaimana perdebatan lainnya dalam ilmu tafsir, pendapat-pendapat ini masih tetap terbuka untuk diperdebatkan dan dikaji lebih dalam oleh para ulama. Bagaimana sebenarnya iblis bisa berkomunikasi dengan Adam dan Hawa? Dan apakah ia benar-benar berada di dalam surga bersama mereka atau hanya menggodanya dari kejauhan? Masih menjadi misteri yang hanya Allah yang mengetahui kebenarannya dengan pasti. Perdebatan seputar tempat tinggal Nabi Adam. Salah satu perdebatan klasik dalam kajian keislaman yang terus menarik perhatian para ulama adalah tentang lokasi surga yang pernah dihuni oleh Nabi Adam. Apakah surga tersebut benar-benar berada di langit sebagai tempat keabadian? Ataukah ia hanyalah sebuah surga sementara yang berada di bumi? Selain itu, apakah surga ini memiliki sifat kekal seperti yang dijanjikan kepada orang-orang beriman kelak? Ataukah ia hanya tempat ujian sebelum Adam diturunkan ke dunia? Ibnu Katsir, salah satu ulama besar dalam bidang tafsir, menjelaskan bahwa jumhur, mayoritas ulama meyakini bahwa surga yang ditempati oleh Nabi Adam adalah surga Ma'wa, yaitu surga keabadian yang berada di langit. Pandangan ini diperkuat oleh banyak ayat dalam Al-Quran dan hadits Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu ayat yang dijadikan dasar adalah firman Allah dalam Al-Quran, Surah Al-A'raf ayat 19. Wahai Adam, tinggallah kamu dan istrimu di dalam surga. Menurut Ibnu Katsir, kata Al-Jannah, surga, dalam ayat ini menggunakan alif lam yang tidak mengacu pada makna umum, tetapi lebih kepada sesuatu yang telah dikenali dalam syariat, yaitu surga Ma'wa. Hal ini diperjelas dengan berbagai riwayat hadits yang mendukung bahwa surga yang ditempati Adam adalah surga yang berada di langit. Salah satu contohnya adalah dialog yang disebutkan dalam hadits Nabi ketika Nabi Musa bertanya kepada Nabi Adam alaihissalam, "Apa yang menyebabkan engkau mengeluarkan dirimu sendiri dan kami semua dari surga?" Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Syahihnya, melalui berbagai jalur periwayatan dari sahabat seperti Abu Hurairah dan Hudzaifah. Dalam hadits lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan peristiwa di hari kiamat, di mana orang-orang beriman datang kepada Nabi Adam dan memohon agar ia meminta kepada Allah untuk membuka pintu surga bagi mereka. Namun, Nabi Adam menjawab, "Apakah kalian dikeluarkan dari surga hanya karena kesalahan bapak kalian saja?" Menurut Ibnu Katsir, hadits ini merupakan bukti yang cukup kuat untuk menunjukkan bahwa surga yang dimaksud adalah surga Ma'wa. Namun, meskipun dalilnya kuat, pendapat ini tetap terbuka untuk perdebatan karena adanya beberapa hal yang masih bisa ditafsirkan dengan cara berbeda. Di sisi lain, ada kelompok ulama yang berpendapat bahwa surga tempat Nabi Adam tinggal bukanlah surga Ma'wa yang abadi, melainkan surga yang bersifat sementara. Pendapat ini didasarkan pada beberapa alasan, salah satunya adalah karena di dalam surga itu, Nabi Adam masih mendapat larangan, yakni tidak boleh mendekati dan memakan buah dari pohon terlarang. Jika itu adalah surga yang kekal,
maka tidak seharusnya ada larangan dan ujian seperti itu. Selain itu, dalam surga tersebut Adam masih mengalami kondisi tidur dan akhirnya dikeluarkan darinya. Bahkan, iblis pun dapat masuk ke dalamnya dan menggoda Adam dan Hawa. Padahal, dalam surga keabadian yang dijanjikan Allah kepada orang-orang beriman, tidak ada gangguan dari iblis ataupun bentuk ujian lain yang dapat membuat penghuninya terusir. Menurut Ibnu Katsir, pendapat ini didukung oleh beberapa ulama besar seperti Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Abbas, Wahab bin Munabbih, dan Sufyan bin Uyainah. Selain itu, pandangan ini juga diperkuat oleh tokoh-tokoh terkemuka dalam sejarah Islam, seperti Ibnu Qutaibah dalam kitabnya Al-Ma'arif, serta Al-Qadhi Munzir bin Said Al-Baluthi dalam kitab tafsirnya. Pendapat ini juga diunggulkan oleh Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya, serta dikutip oleh beberapa mufasir terkenal, seperti Ar-Razi dalam kitab tafsirnya, yang menukilnya dari Abul Qasim Al-Balkhi dan Abu Muslim Al-Asfahani. Perdebatan mengenai lokasi surga Nabi Adam terus menjadi bahan kajian yang menarik dalam dunia tafsir. Apakah itu surga ma'wa di langit, ataukah surga di bumi yang bersifat sementara? Kedua pendapat memiliki dalil dan argumen yang cukup kuat, dan masing-masing didukung oleh ulama-ulama besar dalam sejarah Islam. Perdebatan mengenai lokasi surga yang pernah dihuni oleh Nabi Adam alaihissalam telah menjadi diskusi panjang di kalangan ulama sepanjang sejarah Islam. Berbagai pendapat telah dikemukakan dan dibahas dalam berbagai kitab tafsir dan ilmu kalam. Abu Muhammad bin Hazm dalam karyanya Al-Milal wan Nihal memberikan uraian yang cukup komprehensif tentang berbagai pandangan dalam masalah ini. Hal yang sama juga dibahas oleh Abu Muhammad bin Atiyah dalam tafsirnya, Abu Isa Ar-Rumani dalam kitab tafsirnya, serta Abul Qasim Ar-Raghib dan Al-Qadhi Al-Mawardi dalam kitab tafsir mereka masing-masing. Salah satu ulama yang cukup berpengaruh dalam mengulas perbedaan pendapat ini adalah Al-Qadhi Al-Mawardi. Dalam kitab tafsirnya, ia menjelaskan bahwa ada dua pendapat utama yang berkembang di kalangan para ulama. Pendapat pertama meyakini bahwa surga yang dihuni oleh Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa adalah surga keabadian yang berada di langit. Ini adalah tempat yang disediakan Allah bagi hambanya yang beriman kelak, sebagaimana yang dijelaskan dalam banyak ayat Al-Quran dan hadits Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pendapat ini berpegang pada firman Allah yang menyatakan bahwa Adam dan Hawa tinggal di dalam Al-Jannah, surga, yang dalam konteks bahasa Arab seringkali merujuk pada surga keabadian yang dijanjikan. Pendapat kedua menyatakan bahwa surga tempat Adam dan Hawa tinggal bukanlah surga keabadian yang dijanjikan bagi orang-orang beriman di akhirat, melainkan surga sementara yang diperuntukkan bagi mereka sebagai tempat ujian. Dalam pandangan ini, surga tersebut adalah lokasi khusus yang diciptakan Allah sebagai bagian dari takdir dan cobaan bagi Adam dan Hawa sebelum akhirnya mereka diturunkan ke bumi. Menariknya, para ulama yang mendukung pendapat bahwa surga Nabi Adam bukanlah surga keabadian pun terbagi ke dalam dua kelompok lagi. Kelompok pertama mengatakan bahwa surga Adam berada di atas langit, tetapi bukan surga keabadian. Pendapat ini diungkapkan oleh Hasan Al-Basri. Ia berpendapat bahwa meskipun surga Nabi Adam bukan surga ma'wa yang kekal, ia tetap terletak di atas langit. Sebagai dalil, ia merujuk pada perintah Allah kepada Adam dan Hawa untuk turun setelah melakukan pelanggaran dengan memakan buah dari pohon terlarang. Kata ihbitu, turun, dalam Al-Quran menunjukkan bahwa mereka sebelumnya berada di tempat yang lebih tinggi, yakni langit, sebelum akhirnya diturunkan ke bumi sebagai bagian dari hukuman dan ketetapan Allah. Kelompok kedua mengatakan bahwa surga Adam berada di muka bumi. Pendapat kedua ini menyatakan bahwa surga yang ditempati oleh Adam dan Hawa sebenarnya berada di bumi, bukan di langit. Pendapat ini dikemukakan oleh Ibnu Jubair yang berargumen bahwa Nabi Adam dan Hawa masih mendapatkan taklif, beban syariat, salah satunya adalah larangan untuk mendekati pohon terlarang. Jika surga tersebut adalah surga keabadian, maka tidak mungkin ada larangan ataupun ujian semacam itu. Selain itu, Ibnu Jubair juga menambahkan bahwa mereka tinggal di surga itu setelah peristiwa penolakan iblis untuk bersujud kepada Adam. Hal ini semakin memperkuat pendapat bahwa tempat tersebut bukanlah surga ma'wa, melainkan bagian dari skenario besar kehidupan manusia di bumi. Menurut Ibnu Katsir, pandangan yang disampaikan oleh Al-Mawardi ini mencerminkan adanya 3 pendapat utama yang berkembang di kalangan ulama. Namun, Ibnu Katsir juga mencatat bahwa
dari cara Al-Mawardi menyajikan argumentasi tersebut, tampaknya ia sendiri tidak mengungkapkan pendapat pribadinya dalam masalah ini. Sementara itu, Abu Abdillah Ar-Razi dalam kitab tafsirnya menambahkan satu kelompok pendapat lagi, sehingga menjadi 4 kelompok utama dalam perbedaan pendapat ini. 3 kelompok pertama sesuai dengan yang diuraikan oleh Al-Mawardi, sedangkan kelompok keempat terdiri dari ulama yang memilih untuk tidak mengungkapkan pendapat mereka dalam masalah ini. Dengan kata lain, ada sebagian ulama yang menganggap bahwa persoalan ini bukanlah hal yang dapat dipastikan secara mutlak dan lebih baik untuk diserahkan sepenuhnya kepada pengetahuan Allah. Dalam konteks ini, Abu Abdillah Ar-Razi sendiri lebih cenderung memilih pendapat pertama, yakni bahwa surga yang dihuni oleh Nabi Adam adalah surga ma'wa di langit, sebagaimana diyakini oleh mayoritas ulama. Dari berbagai pendapat yang telah diuraikan oleh para ulama, dapat disimpulkan bahwa tidak ada satu jawaban mutlak yang dapat disepakati oleh semua pihak dalam perdebatan mengenai lokasi surga Nabi Adam. Apakah ia berada di langit sebagai surga ma'wa, ataukah ia hanya sebuah tempat ujian yang diciptakan Allah di bumi, tetap menjadi misteri yang masih terbuka untuk ditelaah lebih lanjut. Yang jelas, kisah Nabi Adam dan Siti Hawa di dalam surga memberikan banyak pelajaran berharga bagi umat manusia. Ini bukan sekadar perdebatan tentang tempat, tetapi lebih dari itu, kisah ini mengajarkan tentang pentingnya ketaatan kepada Allah, bahaya tipu daya iblis, dan konsekuensi dari melanggar perintahnya. Sebagaimana banyak perdebatan dalam ilmu tafsir dan akidah, perkara ini akhirnya kembali kepada keyakinan masing-masing, dan yang paling utama adalah bagaimana kita dapat mengambil hikmah dari kisah ini untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sudah menyimak video kami. Jangan lupa bagikan pendapat kalian di kolom komentar ya. Buat kalian yang belum subscribe, jangan ragu untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah menarik lainnya. Kami akan terus berbagi cerita-cerita inspiratif dan penuh hikmah untuk menemani hari-hari kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.